Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai daftar 10 nama malaikat yang wajib diimani umat muslim. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi kewajiban untuk mempercayai dan memahami keberadaan malaikat. Apalagi mengimani malaikat masuk dalam salah satu poin dalam rukun iman. Setidaknya ada 10 nama malaikat yang menjadi utusan Allah harus diajarkan pada anak sejak dini. Masing-masing malaikat memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya dalam agama Islam, sebagai muslim wajib meyakini rukun iman yang berjumlah 6. Adapun rukun iman yang kedua yakni percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua, keimanan terhadap malaikat harus Anda ajarkan kepada anak. Meskipun sosok malaikat tak bisa dilihat secara kasat mata. Dalam agama Islam, malaikat diciptakan dari cahaya dan semua muslim wajib beriman kepadanya. Malaikat juga merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat terhadap perintahnya. Sebenarnya ada ribuan malaikat, tapi hanya ada 10 nama malaikat dan tugasnya yang wajib diketahui. Berikut 10 nama malaikat beserta tugasnya yang wajib diimani dan dipelajari. Yang pertama, malaikat Jibril, sang penyampai wahyu. Dari daftar malaikat, Jibril duduk di posisi pertama. Malaikat Jibril merupakan sang penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul karena Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW juga sudah meninggal berabad-abad lalu. Oleh karenanya, selain tugas utamanya menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga meniupkan roh pada setiap janin yang masih ada di dalam kandungan. Yang kedua, malaikat Mikail, sang penebar rezeki. Malaikat Mikail berada di posisi kedua dalam daftar 10 nama malaikat yang wajib diimani. Secara spesifik, tugas malaikat Mikail adalah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, sehingga malaikat Mikail tidak hanya memberikan rezeki kepada manusia saja. Walaupun demikian, tidak hanya bertugas memberikan rezeki saja, malaikat Mikail juga memiliki tugas lain, yaitu mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Semua kendali tersebut ada di tangan malaikat Mikail, yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat Israfil, sang peniup sangkakala. Malaikat ketiga dari 10 nama malaikat yang wajib diimani oleh seorang muslim adalah malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil yaitu meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala sendiri adalah sejenis trompet. Saat Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala, saat itulah hari kiamat tiba dan membuat semua makhluk hidup bernyawa akan mati binasa. Setelah meniup sangkakala yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali malaikat Israfil dan kembali menyuruhnya untuk meniup trompet kedua. Tiupan kedua ini akan membangkitkan semua makhluk hidup yang mati. Setelah tiupan trompet kedua dan semua makhluk hidup kembali hidup.
Inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Yang keempat, malaikat Israfil, sang pencabut nyawa. Sosok malaikat Israfil merupakan salah satu dari 10 nama malaikat yang wajib diimani yang bertugas untuk mencabut nyawa. Tidak ada satu makhluk pun yang akan terlewat dari takdirnya untuk meninggal jika memang sudah waktunya. Maka malaikat Israfil akan mendatangi makhluk tersebut dan mencabut nyawanya. Sosok malaikat ini bisa dikatakan menjadi malaikat yang namanya cukup dikenal di antara nama malaikat yang lain. Malaikat Israfil adalah malaikat yang sangat patuh pada perintah Allah SWT, termasuk membinasakan apapun itu. Ia tega mencabut nyawa asalkan bisa mematuhi perintah Allah SWT sebagai Maha Pencipta. Yang kelima, malaikat Munkar, sang penanya di alam kubur terkait amal buruk. Di nomor 5 ada malaikat Munkar yang bertugas menanyai manusia di dalam kubur setelah ia meninggal. Kewajiban malaikat Munkar ini adalah menanyai perihal keimanan seseorang dan akan mendatangi seseorang yang berbuat banyak keburukan selama hidupnya. Diriwayatkan dari beberapa hadis bahwa malaikat Munkar diceritakan akan datang dengan wujud yang menyeramkan. Ia membawa godam sebagai senjatanya. Ketika seorang manusia ditanyai olehnya dan tidak bisa menjawab, maka godam tersebut akan menghantamnya hingga hancur. Tidak hanya berhenti di situ, kemudian manusia tersebut dibangkitkan kembali dan diberi pertanyaan yang sama. Ketika tidak bisa menjawab lagi, maka akan dihancurkan lagi. Begitu seharusnya hingga hari kebangkitan tiba. Yang keenam, malaikat Nakir, sang penanya di dalam kubur terkait amal baik. Berlawanan dengan malaikat Munkar, di nomor 6 ini tugas malaikat Nakir yang mendatangi orang-orang yang banyak berbuat baik selama hidupnya. Diceritakan jika malaikat ke-6 ini memiliki wujud yang lebih indah untuk dipandang. Diceritakan juga jika orang yang didatangi oleh malaikat ini akan masuk surga. Yang ketujuh, malaikat Raqib, sang pencatat amal baik. Dari 10 nama malaikat yang wajib diimani pada nomor 7 adalah malaikat Raqib. Tugas malaikat Raqib adalah untuk mencatat amal kebaikan pada manusia semasa ia hidup. Oleh karena itu, Anda para orang tua perlu mengajarkan untuk selalu berbuat baik kapanpun kepada siapapun agar amal perbuatan anak-anak selalu dicatat dalam buku malaikat Raqib. Yang kedelapan, malaikat Atid, sang pencatat keburukan manusia. Malaikat Atid memiliki tugas yang berkebalikan dengan malaikat Raqib. Malaikat ke-8 yang wajib diimani adalah malaikat Atid. Tugas malaikat Atid adalah untuk mencatat amal buruk manusia. Oleh karena itu, orang tua wajib mengingatkan anak untuk menghindari berbuat buruk atau jahat. Karena malaikat Atid akan selalu mencatat tindakan yang dilakukan. Yang kesembilan, malaikat Malik, sang penjaga pintu neraka. Malaikat kesembilan yang wajib diimani yakni malaikat Malik. Tugas malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka. Hal ini sesuai dengan surat At-Tamrin ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah SWT. Yang ke-10, malaikat Ridwan, sang penjaga pintu surga. Berkebalikan dengan malaikat Malik, tugas malaikat Ridwan yang wajib diimani yakni untuk menjaga pintu surga. Surga sendiri digambarkan sebagai tempat untuk mereka orang Islam yang beriman kepada Allah dan banyak berbuat baik selama hidup di dunia. Surga sendiri dalam Al-Quran adalah tempat yang indah dan hadiah bagi orang-orang beriman selama di dunia. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya,
dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Itulah tadi 10 nama malaikat dan tugasnya yang wajib diyakini dalam agama Islam. Sebagai seorang muslim, ini wajib diimani. Kini kalian bisa mengajarkan anak-anak agar lebih mudah dihafal. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Tobat 100% ini agar kalian tidak tertinggal mengenai amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.